Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan rezeki ya. Untuk mengisi kekosongan kalian, Movie Circle akan membahas dan merangkum sebuah film yang berjudul Lady Macbeth yang dirilis pada tahun 2017 di Britania Raya. Film ini dilatar belakangi pada abad ke-19 yang menceritakan seorang wanita muda kemudian dinikahi oleh pria bangsawan yang kaya raya. Tetapi, setelah menikah, si wanita itu tidak pernah merasakan yang namanya kenikmatan surga dunia. Kepada siapa wanita itu akan berlabuh dan merasakan kenikmatan dunia itu? Tonton sampai habis ya sobat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya. Terima kasih. Film ini mengisahkan tentang gadis cantik yang berusia 18 tahun yang bernama Catherine. Ia baru saja melangsungkan pernikahannya dengan pria parubaya dan kaya raya yang bernama Alexander Leicester. Setelah menikah, Catherine tinggal di kastil mewah milik ayahnya Alexander. Mereka menikah tanpa didasari oleh rasa cinta. Kehidupan pernikahan Catherine tidaklah sesuai seperti apa yang ia dambakan. Ia berpikir bahwa setelah ia menikah dengan seorang yang kaya raya, hidupnya akan dianggap seperti putri raja. Tetapi, apa yang ia dapatkan, hidupnya hampir sama seperti berada di dalam penjara. Dengan aturan-aturan yang ketat yang dibuat oleh mertuanya yang bernama Boris Leicester. Boris memiliki sifat yang acuh terhadap Catherine dengan kedisiplinannya yang super ketat. Seperti tidak mengizinkan Catherine untuk keluar rumah, tidak boleh terlalu banyak bicara, dan aturan-aturan lainnya seperti Catherine tidak boleh tidur ketika suaminya belum pulang. Padahal, hampir setiap hari Alexander pulang ketika larut malam. Catherine hanya ditemani oleh asisten pribadinya yang bernama Anna. Dan kebutuhan seperti membuka jendela pada pagi hari, memakaikan baju, menyisir rambut, dan juga memandikan Catherine. Itu dilakukan Anna hampir setiap hari. Ketika malam pertama pun, Catherine tidak disentuh sama sekali oleh Alexander. Ia hanya menyuruh Catherine untuk membuka bajunya dan kemudian Alexander menyuruh Catherine untuk menghadap dinding dan Alexander pun melakukan olahraga 5 jari. Entah mengalami kelainan, tetapi itu sangat menyiksa batin Catherine. Catherine yang memiliki paras cantik, badan ideal, tetapi hanya dianggurin seperti acar di nasi goreng. Setelah selesai melakukan olahraga 5 jari, Alexander pun langsung tertidur. Begitu juga dengan malam selanjutnya, ia menyuruh Catherine membuka bajunya dan Alexander pun memainkan secara manual. Pada suatu hari, Alexander mendadak pergi keluar kota. Ia diberitahu oleh Boris Leicester bahwa ada ledakan pada salah satu tambang batubara mereka. Setelah Alexander pergi, Boris meyakinkan Catherine untuk tidak keluar rumah walaupun itu hanya mencari angin. Boris berkata, simpan saja tenagamu untuk melayani suamimu ketika ia pulang nanti. Setelah Boris pergi, Catherine yang bosan pun diam-diam keluar dari rumah dengan berkeliling di perkebunan kapas yang sangat luas. Catherine yang tidak melihat Anna seperti biasa melayaninya, kemudian mencarinya di luar rumah. Ternyata, Anna sedang dilecehkan oleh tukang kebun rumahnya yang bernama Sebastian. Anna yang diangkat dan ditimbang layaknya seperti hewan ternak. Ketika Catherine melihat itu, ia marah dan memperingatkan kepada Sebastian untuk menurunkan Anna. Ketika Anna pergi, ia menanyakan kepada Sebastian, "Berapa kira-kira berat badanku?" Sebastian pun langsung mengangkatnya secara paksa untuk ditimbang. Catherine yang terkejut melihat Sebastian tidak sopan sama sekali, langsung mendorong Sebastian hingga terjatuh. Rupanya, Catherine terus memikirkan kejadian yang dialami olehnya pada saat di kandang kuda kemarin. Keesokan harinya, Catherine kemudian pergi lagi ke perkebunan kapas dan ia berpapasan dengan Sebastian. Sebastian yang melihat Catherine pun terus menggodanya dengan mengajaknya berbicara. Padahal, dalam hati Catherine, ia senang ketika ia digoda oleh Sebastian, dan maksud ia ke perkebunan itu hanya untuk melihat Sebastian. Pada saat malam hari, Catherine yang baru selesai mandi pun dikejutkan dengan ketukan pintu kamarnya. Ternyata, itu adalah Sebastian. Catherine awalnya mencoba untuk melarangnya masuk ke dalam, tetapi apa mau dikata, Sebastian tidak peduli dan kemudian ia berhasil masuk ke dalam kamar Catherine. Sebastian pun bilang, "Apakah kamu tidak merasakan kesepian?" Lalu, tiba-tiba, Sebastian langsung mencium Catherine.
Catherine awalnya menolak, tetapi setelah ia merasakan kenikmatan dicium, Catherine pun kemudian membalas ciuman itu dengan sangat liar. Kemudian mereka melakukan bercocok tanam untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Anna yang sedang melakukan hal yang rutin kemudian melihat Catherine tertidur tidak memakai baju sehelai pun. Dari sinilah Anna mulai curiga dan terus mengawasi Catherine secara intens. Kemudian, setiap hari secara diam-diam mereka melakukan kegiatan bercocok tanam ketika ada kesempatan. Sejak kejadian itu, membuat Catherine menjauh dari Tuhan dan sudah sangat jarang pergi ke gereja. Sampai-sampai membuat seorang pastor kepercayaan keluarga Lester datang mengunjunginya untuk menanyakan hal itu. Rupanya, diam-diam, Anna memberitahu si pastor kalau Catherine menyelinap keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Catherine tampak kesal dengan pengaduan Anna itu dan langsung meninggalkan meja makannya. Pada saat malam hari, Sebastian masuk menyelinap ke dalam kamar Catherine. Rupanya, dari lubang pintu kamar, Anna melihat mereka sedang melakukan adegan mantap-mantap dan kemudian hal itu diketahui oleh Sebastian. Dan Anna pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika sedang mencari jamur di hutan, Sebastian datang menemui Anna. Anna kemudian mengingatkan tentang hubungan terlarangnya dengan Catherine. Anna bilang, jika Boris tahu tentang hubungan terlarang kalian ini akan menjadi masalah besar. Sebastian lalu bertanya, apa yang sebenarnya yang kau tahu? Anna hanya terdiam dan takut, kemudian ia pergi dari situ. Di tempat lain, di meja makan, Boris Lester pun datang dan menanyakan kepada Catherine, kemana suamimu? Apakah sudah pulang? Catherine malah balik bertanya, bukankah kau yang menyembunyikan suamiku? Boris marah mendengar bicara Catherine yang tidak ada sopan sama sekali. Catherine sengaja menghabiskan minuman anggur milik Boris hingga Anna kemudian yang disalahkan. Sebagai balasan dari Catherine kepada Anna karena ia telah ikut campur dengan hubungannya dengan Sebastian. Anna yang tahu kalau minuman Boris dihabiskan oleh Catherine hanya bisa terdiam di depan Boris. Boris kemudian menghukum Anna dan menyuruhnya merangkak seperti hewan. Singkat cerita, Anna memberitahu kepada Boris tentang hubungan terlarang Catherine dengan Sebastian. Boris yang marah besar kemudian mencabuk Sebastian berkali-kali dan mengurungnya di kandang kuda. Mendengar Sebastian dikurung, Catherine mencoba untuk mengeluarkannya, namun kunci kandang itu ternyata dipegang oleh Boris. Tanpa rasa takut, Catherine memaksa Boris untuk melepas Sebastian di kandang kuda. Namun, Boris marah besar dan memaki Catherine dengan kata-kata kasar. Dan kemudian, Boris menampar wajah Catherine. Catherine sekali lagi menyuruh Boris untuk segera mengeluarkan Sebastian. Namun, lagi-lagi Boris marah besar dan melemparkan piring ke arahnya. Lalu, Boris masuk ke ruangan lain dengan membawa makanannya. Dari luar, Catherine mengganjal pintu itu dengan kursi agar Boris tidak bisa keluar. Kemudian, Catherine menyuruh Anna untuk duduk dan makan bersamanya. Dari dalam ruangan, terdengar Boris sedang meracau meminta tolong karena sepertinya ia merasakan kesakitan. Rupanya, minuman dan makanan Boris sudah diracuni oleh Catherine dengan bahan jamur yang biasa Anna cari di hutan. Setelah Boris tewas, kemudian dokter keluarga pun datang dan kemudian Catherine mengambil kunci dari Boris untuk membebaskan Sebastian. Setelah jasad Boris diperiksa, ternyata kalau Boris meninggal karena penyakit lambung yang dideritanya. Anna yang menyaksikan kejadian itu tiba-tiba menjadi bisu karena syok mengetahui perbuatan Catherine. Mulai hari itu, ia tidak bisa bicara satu kata pun. Catherine mendapat surat dari Alexander bahwa ia tidak bisa pulang dan menyuruh Catherine untuk mengurus pemakaman ayahnya. Mulai dari situ, Catherine mulai membawa Sebastian masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil alih yang dulunya tukang kebun sekarang menjadi tuan rumah. Singkat cerita, Catherine yang terbangun dan tersadar ketika mendengar jejak kaki kuda, rupanya Alexander suaminya sudah pulang. Kemudian, Catherine yang tenang membangunkan Sebastian dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Sebastian yang panik kemudian langsung memakai celananya. Terbanding terbalik dengan Catherine yang menertawainya dan bilang kalau Sebastian seperti anak kecil. Saat sudah berada di kamar, Alexander heran melihat tempat tidurnya dengan dua bantal.
dan menemukan ikat pinggang pria di bawah kasurnya. Catherine berdalih jika ia menemukan ikat pinggang itu di ladang. Sementara bantal ini aku sediakan jika saja kamu pulang secara mendadak. Lalu, Catherine mengambilkan teh untuk Alexander. Saat sedang minum teh, Alexander bilang kepada Catherine kalau ia sudah tahu dengan hubungan terlarangnya bersama Sebastian. Kemudian, Alexander menghina Catherine dengan kata-kata yang kasar sehingga membuat Catherine marah. Kemudian, ia menghampiri Sebastian di tempat persembunyiannya dan mencoba untuk melakukan adegan mantap-mantap di depan Alexander. Alexander yang kesal kemudian menghajar Catherine dan Sebastian. Namun sayangnya, Alexander kemudian diserang balik dengan menggunakan besi hingga ia tewas di tangan Catherine. Sebastian yang syok pun kemudian ditenangkan oleh Catherine. Lalu, jasad Alexander dikubur di hutan bersama dengan kudanya yang ditembak oleh Catherine. Keesokan harinya, mereka berperilaku seolah-olah putri dan raja dan sedang tidak terjadi apa-apa. Singkatnya, ia kedatangan tamu perempuan yang bernama Agnes. Ia datang ke rumah itu dengan membawa anak kecil yang bernama Teddy. Teddy merupakan cucunya. Agnes memberitahu Catherine kalau Teddy ini anak dari Alexander Lester, yaitu suaminya. Teddy adalah anak dari hubungan terlarangnya bersama anaknya Agnes yang telah meninggal. Agnes memegang surat dokumen yang sah yang dibuat oleh Alexander sendiri, sedangkan Teddy pemegang ahli waris yang sah. Teddy berkata kalau Catherine adalah wanita yang tercantik yang pernah ditemuinya. Secara terpaksa, Catherine menerima Agnes beserta Teddy di rumahnya untuk menjaga Teddy sampai ia dewasa. Catherine dan Sebastian sudah mulai gelisah karena selama ini Agnes dan Teddy tinggal di rumah itu, mereka tidak punya ruang untuk bercocok tanam lagi. Kemudian, pada saat malam hari, Catherine menemui Sebastian. Namun, Sebastian menyuruhnya untuk pergi dan bilang kita tidak bisa bersama-sama lagi jika Teddy masih ada di dalam rumah itu. Keesokan harinya, Teddy mengajak Catherine untuk bermain. Namun, Catherine yang sedang tidak mood terpaksa menolaknya. Karena Teddy yang terus memaksa, akhirnya Catherine emosi dan tidak sengaja mendorongnya. Akibat dari itu, Teddy kecewa dan kabur dari rumah. Setelah mencari, rupanya Sebastian menemukan Teddy yang sedang duduk di pinggir jurang. Kemudian, Sebastian membawa Teddy yang tengah lemas masuk ke dalam rumah. Agnes yang melihat orang asing masuk ke dalam rumah, kemudian marah-marah kepada Sebastian dan menyuruhnya untuk keluar dari sana. Melihat itu, Catherine tidak senang kekasihnya dibentak oleh Agnes, dan ia langsung menemui Sebastian untuk menjelaskan semuanya. Sebastian yang berniat untuk pergi dari rumah itu terus diyakinkan oleh Catherine kalau mereka akan tinggal bersama-sama lagi dalam waktu dekat. Kemudian, Catherine kembali ke rumah dan menyuruh agar Agnes beristirahat. Biar dia yang menjaga Teddy, karena Teddy membutuhkanmu ketika ia sudah bangun. Begitulah kata Catherine. Lalu, Sebastian sudah bersembunyi di dalam ruangan lain. Kemudian, ia masuk ke dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, Catherine mendekap kepala Teddy dengan menggunakan bantal. Sementara Sebastian memegang kaki Teddy. Dan Teddy pun seketika tewas karena kehabisan nafas. Sebastian merasa ketakutan dengan apa yang mereka lakukan. Namun, sekali lagi, Catherine menenangkan Sebastian jika apa yang diidam-idamkan selama ini, yaitu hidup bersama Sebastian, akan terwujud. Lalu, Sebastian pergi ke hutan dan menangis dan menyesali perbuatannya. Di dalam rumah, Catherine berdalih jika ia sedang menjaga Teddy sempat beberapa jam tertidur. Dan ketika ia terbangun, ia melihat Teddy sudah tidak bernyawa lagi. Dokter bilang kalau ada bekas memar di muka Teddy, kemungkinan seseorang telah sengaja mendekapnya. Kepada polisi, Catherine bilang memar yang ada di muka Teddy kemungkinan akibat terjatuh dari air terjun. Kemudian, tiba-tiba, Sebastian masuk dan langsung berbicara kalau Catherine lah yang telah membunuh Teddy. Begitu juga dengan Boris dan Alexander suaminya. Ia mengungkapkan semuanya dikarenakan Sebastian tidak sanggup lagi karena selalu dihantui oleh sosok mereka. Dia membantah keras dengan seluruh tuduhan itu dan balik menyerangnya. Bahwa Sebastianlah yang telah menewaskan Teddy atas motif dendam lantaran diusir oleh Agnes. Begitu juga dengan Boris yang diracuni jamur oleh Anna.
Catherine bilang Anna dan Sebastian sengaja menewaskan Boris dan Alexander karena takut hubungan terlarang mereka berdua terbongkar. Anna yang bisu tidak bisa berbicara satu kata pun, tidak bisa menjawab tudingan itu. Kemudian, polisi mempercayai omongan Catherine karena Catherine adalah seorang bangsawan, tidak mungkin melakukan hal-hal yang tercela. Di ending film, Sebastian dan Anna dihukum mati. Sementara itu, Catherine tetap tinggal di dalam rumah tersebut sendirian dengan keadaan kesepian sepanjang hidupnya. Dan film pun berakhir. Ending yang mengencrotkan. Oke, sekian dulu sobat alur film dari saya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya sobat. Dah.